seperti ini, bisa nggak dipasarkan gitu. Bu Karena Santi, maaf kalau bisa ini apa speakernya didekatkan ke mulut, Bu. ya bisa Pak? Ah, sip, silakan, Oke. Bu. Ya, jadi saya mulai bisnis ini di kuarter keempat 2020, Bapak. Nah, berawal dari masa pandemi ini sehingga proyek recovery kami turun, saya mencoba untuk mencoba mencari peluang di daerah seperti itu, dan dilalahnya ketemu dengan para petani dan pengrajin di Solo. Kebetulan saya dari Solo. Solo, Jogja, Semarang, kemudian Cirebon. Saya pelajarin itu betul, produk mereka itu sangat menarik dan bisa kita bawa ke Jakarta. Dengan adanya pandemik seperti ini, produk itu bisa mensupport karena banyak sekali orang di rumah, kemudian mendekor rumah, suka tanaman seperti itu, dan akhirnya saya coba untuk bawa sedikit ke Jakarta. Qadarullah saya mendapatkan jalan dari Allah itu ketemu Yunisara. Ketemu Bu Yunisara, Oke. saya lihatkan foto Bu Yunisara, saya ada produk seperti ini. Bisa nggak ya bantu untuk endorse? Biayanya berapa? Udah Mbak, kirim saya aja standing pot jumlahnya 20 karena saya butuh untuk lorong saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Instagram Yunisara, di situ ada rotan-rotan, nah itu produk kita. Kemudian dari situ Pak, itu meledos gitu. Jadi banyak, ini Instagram saya Beledos itu apa, cuma Bu? modal dari Instagram. Beledos itu apa? Meledos itu meletus Pak, Oh, beledos. banyak order gitu. Oke, oke, oke. Meledos. Banyak order ya, ya, ya. Seperti itu. Akhirnya banyak artis yang ngikutin. Pak, saya mau dong. Padahal ya Pak ya, Bapak Ibu kalau boleh saya info, influencer Instagram sekarang itu minimal mereka bayarannya 3 slide foto aja bisa 5 juta sampai 7 juta. Kok yang di Lele saya dapat Yunisara, dapat Krisdayanti, Anjasmara, yang di situ dia minta produk saya dan pasang di Instagram. Ini Instagram ini saya mulai di bulan Desember, kurang lebih 3.000 follower aktif. Jadi setiap saya posting produk baru, follower tanya ini berapa Mbak, dan akhirnya alhamdulillahnya berkurang. Yang saya awalnya itu online, bermodalkan foto saja gitu ya Pak. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka toko karena banyak sekali teman-teman yang mana toko offline-nya gitu, seperti itu. Dan tak disangka-sangka gitu ya, banyak sekali DM yang masuk. Bisa nggak kirim ke Darwin? Bisa nggak kirim ke UK, ke US, Malaysia, Singapura seperti itu. Ini Bu Santi, maaf saya tanya, Bu. saya bilang gitu. Bu Santi, berarti itu yang buyer itu dapatnya Dalam Pak. mereka taunya dari Instagram. Bayarnya itu taunya dari Instagram ya, Bu? Bu Santi freeze. Betul, Oh, betul okay. sekali Pak. Taunya dari Instagram. Ya, silakan Bu, lanjut. Taunya dari Instagram, betul. Terus akhirnya banyak sekali mall, ya, banyak sekali mall yang kontak kita. Ibu mau nggak konsinyasi, kita berikan space. Itu ada Asta Mall, mall yang lagi fenomenal nih Pak di di SCBD. Itu mall yang lagi hypes. Mereka minta itu, kemudian Lotte Mart juga minta itu. Dan beberapa brand seperti Ria Miranda itu, mereka punya side bisnis tanaman, kita juga support untuk ke sana. Jadi saya bilang ini kok marketnya cukup luar biasa ya Pak ya, seperti itu loh. Nah, saya di sini justru saya sebenarnya ingin banyak belajar dari Bapak dan Ibu sekalian di sini sih. Bagaimana saya ke depannya untuk karena terus terang kemarin yang beberapa negara yang minta itu akhirnya saya cuma jadi mak comblang aja gitu, cuma jadi trader aja. Saya temukan dengan pengrajin saya yang sudah expert di ekspor gitu kan. Tapi kan nggak begitu Santi, bisnis kamu harus misalnya fokus pasti bisa berkembang, dan toh kebetulan punya capability untuk memanage people, approaching people gitu loh. Dari saya pribadi seperti itu Bapak.
Jadi alhamdulillah sih Pak, kebetulan saya punya karyawan 20 yang sudah lama sekali ikut saya Pak. Kita harus tetap survive ya, karena banyak perusahaan yang tutup sehingga rekrutmen turun ya. Akhirnya gitu, dengan adanya peluang ini, akhirnya kita juga banting setir. Kita cuman orang yang oportunis yang survive gitu ya Pak ya. Betul ya Pak? Seperti itu. Sepakat Bu. Betul. Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Silakan terus. Ada jeda mungkin. Teruskan Bu Santi. Ya. Teruskan Bu Santi. Ya. Jadi semakin ke sini semakin kita tahu bagaimana semakin tahu bagaimana klien permintaan klien yang awalnya itu modelnya misalnya saya berawal dari pot, basket, kemudian wall decor misalnya seperti itu. Saya mengembangkan itu sesuai dengan permintaan klien. Banyak sekali source yang kita bisa ambil untuk desain tersebut. Biasanya kita ambil dari Pinterest, kan unik-unik ya. Itu Pinterest itu sumber source desain lah Pak. Apa ide yang luar biasa di situ. Biasanya saya aplikasikan ke pengrajin, Pak tolong bikin seperti ini, persis seperti ini, dengan harga seperti ini supaya kita bisa masuk dulu di domestik seperti itu Pak. Ya pastinya itu saya yakin sih Pak. Saya baru kurang lebih 2 kuarter melakukan ini. Target saya adalah kuarter ketiga tahun ini saya sudah bisa belajar lebih dalam lagi tentang ekspor dan grab pasar seperti itu Pak. Oh, menarik sekali Mbak Santi. J Pak. J Mia. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak? Ibu Santi sudah selesai paparannya? Sudah Pak. Oke, silakan saya kembalikan lagi ke Ibu Aramia, silakan Bu. J. Nanti Ibu siap-siap kalau ada yang bertanya. Baik Pak. Sudah ada yang masuk Pak pertanyaan. Ya. Jadi 2 pemateri tadi ya bisa kita simpulkan bahwa kalau tadi Mbak Eni itu produknya tadi saya dengar itu ada kopi lanang, ada kopi aki gitu ya. Mungkin itu pembeda dari produk-produk kopi dibandingkan dengan produk yang lain gitu ya Bu ya. Kemudian kalau dari Mbak Santi Raharja tadi produk awalnya ada di Solo. Kemudian beliau mencoba melakukan penjualan secara online melalui Instagram, kebetulan di-endorse oleh artis gitu ya Mbak ya. Akhirnya penjualannya jadi meningkat. Yeah. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa produk yang menarik, kemudian unik, berbeda dengan yang lain dan dilakukan secara online dengan endorse itu cukup bisa meningkatkan penjualan dalam produk kita. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana dan bisa dilakukan secara ekspor. Silakan dilanjutkan materi berikutnya oleh Bapak Iksan. Kami persilakan Bapak. Masih di-unmute? Masih di-unmute Bapak? Baik, suaranya kedengaran? Dengar Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Tadi sudah pelaku bisnis yang bercerita. Sekarang dari pemerintah ya. Sudah nggak serap lagi katanya Pak, kata Mbak.
sisi pemerintah ini ada program untuk kemudahan